fokus saja lah ya, bolak-balik. Yang pertama, kembali ke masalah KPU. Jadi saya mengatakan, saya ingatkan dan saya minta masyarakat, koreksi saya kalau keliru, kasus KPU itu bukan cuma sekedar kecurangan, apalagi dibilang masalah etika. Bukan pelanggar, ini kriminal. Kriminal yang direncanakan. Saya jelaskan kenapa dari mulai penerimaan Gibran yang nggak jelas sekolahnya, usianya juga bertentangan dan lain sebagainya. Terus sampai ketika orang mulai rame, Bawaslu mulai masuk dengan memberikan sanksi berupa peringatan keras. Terakhir sebagai pelanggaran etika. Selamat. Komentar saya sederhana. Lu belajar di mana ya? Yang ngajarin lu ini masalah etika, suruh ketemu gua. Nah, kan gampang. Kenapa ini? Masa ini dibilang pelanggaran etika? Orang kriminal kok etika? Tahu nggak etika itu apa? Etika itu adab, sopan santun, pelanggaran norma-norma perilaku. Kalau udah kriminal, kejahatan, itu sudah bukan urusan etika. Tapi hukum. Hukum, kriminal. Masalahnya hukum kan kita tahu, Bang, seperti kata Profesor Denny Indrayana, bahwa hukum itu menjadi alat penguasa untuk kepentingan. Iya, lepas hasil itu normal aja. Orang nggak beres kan begitu. Hukum dikuasain dulu. Karena saya angkat topi, kemarin dari petisi itu berapa orang menggugat ke Bariskim tangkap untuk KPU ditangkap itu. Iya, ini kan beliau ini jalan sebab ini kriminal. Bukan cuma aspek kriminal biasa, tapi membuat publik mengarahkan publik membenarkan terhadap tindakan kriminal. Ini kan udah ngerusak. Bang, saya bisa tambahin ya. Jadi gini, ini kan kriminal ini yang paling konkretnya itu adalah persoalan server ya. Server ini kan dihubungkan dengan Singapura, dengan China, dengan Prancis yang punya Alibaba.com yang itu adalah Jack Ma. Ini penasehat e-commerce, penasehat ekonomi. Nah, ini kan sudah berarti bagaimana data ini dijual ke asing. Ini pelanggaran berat, hukum mati. Itu udah kedaulatan dan harus hukum mati ini. Jual negara ini. Nah, masalah gini, Pak. Masalah pembicaraan kita adalah bahwa seperti kemarin Abang dengar saya bertanya pada tokoh-tokoh terhormat itu. Kan acara-acara serupa seperti itu, tuntutan, seruan, pernyataan, sampai tingkat yang paling danap keras, pemalulan, segala macam itu kan terus digaungkan. Tapi sejauhnya kan siapa yang mengeksekusi? Ya kan, Bang? Siapa mengeksekusi? Tadi Abang bilang gantung hukum mati, siapa mengeksekusi? Iya, karenanya itulah mereka, Jokowi khususnya, mengendalikan polisi. Polisi dikendalikan habis. Karena dia pintu pertama. Setelah polisi dikendalikan, lembaga-lembaga hukum udah dikendalikan. Yang mereka belum bisa dan akan kendalikan berusaha adalah dua. TNI, satu lagi umat Islam. Ini yang mereka tunggu dua ini aja nih. Jadi bagaimana ya? Yang ngeri sebetulnya adalah ramai juga sudah diomongin. Kalau kita bukan memprediksi yang nggak benar lah, kita mengatakan andai kata mereka sampai dimenangkan dengan cara apapun dan jadi capres dan cawapres yang nggak benar ini, kalau Prabowo dikerjain, terus yang jadi capresnya, yang jadi presidennya siapa? Lah jelas kan? Anaknya lah pasti. Bocil, Samsung, pelanga-pelongo, otak kagak ada. Ini mainannya PKI gaya baru di belakang. Jadi orang nanya saya, kenapa sih takut betul kalau sampai yang takut bukan saya, Jokowi yang takut betul. Kalau ini sampai rubuh, dia sudah pasti dikerangkeng beserta anaknya dan menantunya, keluarganya dikerangkeng. Dan beberapa pejabat yang terkait, khususnya Erick Thohir, harus tanggung jawab dan lain juga. Nah, yang jenaka buat saya, ada menteri yang namanya Bahlil, urusannya apa jadi kayak jubir. Sampai saya bilang, jubir siapa? Jubirnya Jokowi. Ngomong sampai saya bilang, lu menteri investasi urusannya apa? Itu yang pertama. Kedua, ngomong lu kok nggak cerdas bener ya, bikin malu aja. Jadi saya bilang, kalau kita bilang GOB dan seterusnya nggak enak, tapi kok yang nggak GOBLO ya? Iya, nggak susah. Jadi ngomongnya nggak. Sampai saya kalau guyonnya bilang, kalau mau bohong boleh, harusan lo. Bos lo juga tukang bohong. Tapi jangan niruin bos lo, bohongnya bohong yang bego. Kalau bohongnya cerdas supaya kita enak. Itu aja lah. Muslim Mardi, Abang kan
terus di jalanan ya, di mana namanya, di pengadilan, bahkan salah satu prinsipal yang menggugat. Nah persoalannya kemana ujung gerakan kita yang terus ini, sementara Jokowi emang gua pikirin. Betul. Nah gitu gimana Pak? Caranya gimana? Ya, jadi gini, saya garis bawah itu, tapi ada hal yang paling penting. Menurut saya, dalam catatan saya, pemilu yang paling buruk ya kan dalam sejarah Indonesia dari zaman Soekarno sampai hari ini, reformasi ini sekarang. Ya. Kenapa? Karena presiden itu sekaligus ketua tim sukses. Nah, ini dengan demikian seluruh perangkat KPU, Bawaslu, DKPP, MK dan lain sebagainya, semua ini menjadi tim ses, termasuk menteri-menteri sebutkan tadi itu. Ya. Jadi oleh sebab itu dalam persoalan ini saya sangat sepakat kalau kemudian sama-sama masa kita datang ke Bawaslu untuk mengatakan bahwa ini curang dan kita minta Bawaslu membatalkannya. Membatalkan hasil Pilpres sekarang ini. Terus solusinya pemilu ulang. Pemilu ulang. Kenapa ini gagal ya? Karena apa? Secara etika dilanggar, secara moral dilanggar, ya kan? Kenapa? Tadi itu Bang Taufik bilang bahwa polisi, saya, Egy dan teman-teman TPU melaporkan tentang persoalan Anwar Usman itu ke Polda, sampai hari ini tidak ada jawabannya. Satu, melaporkan ke Barreskrim, ya kan, tentang nepotisme juga sampai hari ini. Jadi menurut saya dua laporan ini yang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian ini menyatakan bahwa polisi adalah bagian daripada persoalan menghadapi Pilpres ini. Bahkan saya dalam tanda kutip mengatakan jangan-jangan memang ini tim ses dia. Nah, jadi kalau polisi sudah menjadi tim ses, ya kan, kemudian ada mobilisasi di lapangan kepala desa, ya kan, lalu kemudian KPU seperti itu, Bawaslu seperti itu, terus apa yang kita bisa harapkan? Nah, oleh sebab itu yang ingin saya angkat bahwa negeri ini terpulang ke kita. Apakah kita mau begini terus atau kita bangkit? Diam tertindas atau bangkit melawan. Itu persoalannya. Cuman yang lebih berat lagi, kita ini dijual ke Cina. Itu yang paling berat. Ini Cina. Itu yang paling ngeri, dikendalikan dari sana, dananya dari sana. Jadi Republik ini mau digadaikan. Kenapa? Mulai ramai isu, mungkin benar, mungkin enggak. Jokowi itu namanya Jokowi, guyonan, mungkin benar. Kemudian ada medsos, bekas pacarnya Kaisang cerita, Kaisang ngaku bahwa dia juga ada keturunan Cina karena ibu dia. Buat saya etnisnya nggak penting lah, ya. Tetapi jangan itu menjadikan untuk jual beli, kan nggak benar, gitu. Pak, balik ke awal tadi Abang bilang, ini kriminal. Kriminal. KPU sangat coba, kriminal. Tolong dijelasin Bapak-bapak kita semua ini, kriminalnya di mana? Kenapa disebut kriminal? Kriminal. Yang jelas aturan KPU mengatakan capres dan cawapres itu usia minimal 40 tahun. Dia yang bikin aturan, dia tahu dia langgar. Dia langgar dengan sadar segala. Itu yang pertama. Kedua, perangkat-perangkat segala macam disiapkan secara terencana, terstruktur dan sistematis serta masif untuk memang melakukan hal-hal yang nggak benar, merupakan penipuan, pemalsuan, permainan macam-macam yang saya bilang ini kriminal, bukan etika. Kalau etika itu ketua KPU-nya main-main, esek-esek, nah cewek itu baru etika. Etika. Kenapa? Karena ceweknya tidak dipaksa. Itu etika. Ini belajar etika di mana, Bapak? Bom, yang di Bawaslu belajar di mana ente? Soalnya kan kalau kita nonton komen-komen di YouTube video kita di grup, omong doang, nggak bilang, ayo aksi, ayo turun apalah gitu nah. Nah, sekarang kalau memang Bang TB yakin bahwa KPU memang kriminal, siapa yang memberikan eksekusi sanksi hukum kepada KPU ini? Ya kalau ngomong formal, ya mestinya polisi, kejaksaan. Udah omong kosong lah. Jadi apa? Ya people power, geruduk, selesai. Itu aja, nggak ada pilihan. Kenapa begitu? Nggak ada pilihan disuruh begitu. Cuman orang bodoh yang masih berusaha dengan lapor sini, udah lapor, nggak ada. Lu mau ngapain lagi? Nunggu begini nih. Lapor. Kemarin polisi jangan, dia juga ditekan, barangkali diancam. Oke, kalau abang sependapat dengan ujungnya people power. Jadi begini kan, people power ini kan suatu keniscayaan. Di mana suara rakyat, ya kan, di mana nurani rakyat, di mana akal sehat itu